Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu kepala sekolah yang kami hormati dan teman guru yang kami hormati. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat ketimpangannya kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di ruang guru dalam rangka desiminasi budaya positif di sekolah UPT SPSDN 153 Daripa oleh Ibu Kepala Sekolah kita Desiana Diana SPD GR SPD. Selanjutnya, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama baca basmalah. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dilancarkan dan yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menambah keilmuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan dengan langsung saja kita lanjutkan dengan desiminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu kita Deviana Aliani. Kepada beliau dengan hormat silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena tuntunannya sehingga kita masih diberikan lagi kesempatan untuk hadir di sekolah ini guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, baik, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini guna mendukung saya untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan program pendidikan guru pembina angkatan 10 Kabupaten Luwu Timur. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Ya. Kata pengantar yang pertama saya ingin mengatakan bahwa konsep pendidikan adalah melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, yang dimana peserta didik menjadi fokus utama. Pendidikan itu bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung menjadi kunci dalam mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang kita bayangkan atau apa yang kita pikirkan mengenai budaya positif? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Apa kira-kira budaya positif? Ayo. Oke, melakukan hal-hal yang baik. Oke, sadar diri atas kebersihan. Kalau dari kata budaya, berarti budaya adalah kebiasaan. Budaya adalah tradisi. Jadi budaya positif adalah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Sekarang pertanyaannya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif?
sebagai seorang petani. Ya, sebagai seorang petani, kemudian sekolah itu sebagai sawah. Dan ini tumbuhan atau tanaman padi adalah siswa atau peserta didik. Yang dimana siswa atau peserta didik membutuhkan amunisi atau pupuk untuk dia dapat bertumbuh dan berkembang. Dari mana asalnya pupuk itu adalah dari petani itu sendiri. Adalah sebagai guru kita bagaimana memberikan dampak kepada anak-anak kita, bagaimana kita akan memberikan pengalaman belajar terbaik buat mereka sehingga mereka dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di dalam kelas. Ya, ini budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru atau siapa ya, berpihak pada murid. Budaya positif terbagi atas 5. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, posisi kontrol guru. Dan ketiga, restitusi. Nah, yang pertama, disiplin positif. Oke, yang pertama disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan kesadaran diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui terdiri atas 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika anak-anak berbuat salah atau melanggar aturan dan keyakinan kelas yang dibuat, apakah konsekuensi dari hukuman itu sama? Menurut Bapak Ibu, apakah konsekuensi dari hukuman itu sama? Jika anak-anak melanggar aturan di sekolah atau di kelas misalnya, apa yang kita berikan? Konsekuensi atau hukuman? Kira-kira apa? Kebanyakan yang kita lakukan pasti hukuman ya. Tapi melalui pendidikan guru penggerak diajarkan bahwa jangan sekali-kali kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Yang ada adalah konsekuensi. Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan. Menegakkan
penegak hukum seperti polisi atau pengacara dan sebagainya. Sedangkan konsekuensi itu membantu peserta didik belajar dari tindakan mereka sendiri. Jadi bedakan ya hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba perhatikan di sini. Misalnya ada kasus seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasa terjadi ya. Karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi. Karena dia di sini memberikan pelajaran. Kalau hukuman itu dia bentuknya dalam bentuk fisik. Ya, fisik. Dia ini fisik ya. Kemudian yang berikut coba lihat lagi. Misalnya seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Oke, ini adalah hukuman ya. Nah, kemudian yang berikut membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalnya dia mencoret-coret meja, kemudian kita suruh membersihkan kembali yang dicoret itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Hah? Hukuman. Oke, kita lihat. Karena dia sudah kerjakan terbiasa, jadi harus diatur. Tapi ini tidak berat ya, dia tidak merugikan fisiknya. Kemudian murid diminta untuk puasa 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini sudah jelas hukuman. Yang masih ada kan? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah pintar ya. Harus ada penjelasan. Konsekuensi. Jadi ini jadi pelajaran Bapak Ibu bagaimana kita memberikan konsekuensi ketika anak-anak didik kita berbuat salah ya. Ini sebagai contoh. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah jelas ini hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Karena ini merusak mentalnya anak-anak. Kemudian yang berikut. Sekarang kita lanjut ke bagian berikut adalah keyakinan kelas. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu setiap tahun pelajaran masuk ke kelas membuat keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas kata lainnya biasa kesepakatan kelas. Iya, karena kalau dengar keyakinan itu Kalau di ini menurut dia namanya keyakinan kelas, sama di keyakinan kesepakatan kelas. Dibuat. Oke, jadi sudah paham ya yang bagaimana itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini contohnya. Saya tidak usah baca, silakan dilihat contoh keyakinan kelas. Misalnya ini kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh. Contoh keyakinan kelas di kelas 1. Nah, kemudian contoh di kelas 5 kelas rendah tadi ini sekarang kelas tinggi keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi
diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, kemudian materi yang berikutnya, teori kontrol guru. Teori kontrol guru itu terbagi atas 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Video? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Start. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk nunjuk, menyakiti, dan mengindik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak ibu hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid guru akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya, bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Abi, ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling pintar. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, telepon saya lagi. Bintang, tetap bersih jar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bertindak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Murid mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau memberikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai
diri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang guru sebenarnya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita sama, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga Ya, setelah kita lihat kasus yang terjadi di atas tadi, kira-kira selama ini yang kita lakukan kita berada di posisi yang mana? Pendukung sebagai teman atau pemantau? Ya, kebanyakan yang kita lakukan adalah sebagai pendukung. Namun mulai dari sekarang, karena kita sudah melihat ini, baiknya Bapak Ibu kita memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu adalah pemimpin di dalam mengayomi anak-anak kita supaya mereka itu merasa nyaman, tidak ketakutan, tapi mereka itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi, membantu murid untuk belajar dari kesalahannya dengan cara mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan menyelesaikan konflik secara positif. Ya, materi yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, mengapa dikatakan segitiga? Karena ada tindakan tiga di sini. Yang pertama, kalau misalnya anak kita melakukan kesalahan, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang
mengubah identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya, jadi kalau murid kita mengalami kegagalan, misalnya nilainya jelek atau di bawah nilai KKM, kita tidak boleh mengkritik, tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru memberikan dia motivasi belajar sehingga dia bisa memperbaiki diri dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Kemudian ajukan pertanyaan yang pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini pertanyaannya. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak